Salah satu pertanyaan terbesar dalam diri manusia adalah berkaitan dengan makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Setiap orang pasti akan sampai pada pertanyaan, apa arti dan tujuan hidup saya di dunia ini? Orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini, sama seperti seseorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan, tanpa arah yang jelas dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi kebanyakan meletakkannya pada sasaran yang tidak tepat. Pada umumnya orang berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, harga diri atau keluarganya, yang seringkali disertai dengan pengejaran dan pencapaian gelar pendidikan tinggi. Seringkali orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mengejar hal-hal demikian, pada akhirnya akan mengalami kebuntuan dan ketidakpuasan pada makna dan tujuan hidupnya, karena mereka meletakkannya sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Kalau demikian, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini, dan apakah tujuan utama hidup orang Kristen di dunia ini? Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah Pencipta. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Jika kita ingin mengetahui tujuan yang Tuhan tetapkan bagi manusia, dan khususnya bagi orang Kristen, kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi, dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Namun, jauh daripada sekadar mendirikan pernikahan, dan keluarga atau beranak cucu, serta mengelola bumi, tentu ada tujuan yang lebih utama dari semua itu. Dengan kata lain, bagi orang Kristen, pencapaian cita-cita, kedudukan atau kekuasaan, kekayaan atau kesuksesan bukanlah tujuan hidup yang utama. Semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama atau tertinggi. Pertanyaan pertama adalah, apakah tujuan utama tertinggi manusia? Jawabannya adalah, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah memuliakan Allah, yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerak hidup orang Kristen. Hal ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jadi, entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Allah merupakan satu konsep besar, yang sangat penting untuk dipahami oleh orang Kristen dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan, atau perbuatan, harus dilakukan dalam kerangka itu. Konsep memuliakan Allah dalam hidup orang Kristen dapat disebut sebagai etos hidup atau way of life, mindset, worldview yang harus menggerakkan dan menuntun orang Kristen kepada suatu cara hidup yang betul-betul menyenangkan Allah. Jikalau orang Kristen menyadari dan menghidupi konsep ini dengan benar dan menggunakannya sebagai etos hidup, dengan sendirinya dia akan berada pada proses hidup yang Allah kehendaki. Hal ini dimungkinkan bagi orang Kristen, karena dia telah ditebus dan diselamatkan dalam Kristus Yesus. Karya penebusan Kristus telah memulihkan status dan kemampuan orang Kristen untuk hidup selaras dengan rencana Allah, dan untuk itu juga orang Kristen diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 10 menuliskan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini menegaskan beberapa hal, yaitu Kristus sebagai pusat dan tujuan penciptaan manusia. Selanjutnya menegaskan bahwa sejak awal Allah telah menentukan dan mempersiapkan orang Kristen untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dimaksud di sini adalah suatu persembahan totalitas hidup yang berarti dan memiliki tujuan yang benar. Surat Petrus mengajarkan bahwa sesudah orang Kristen ditebus dengan darah yang mahal, maka selanjutnya menegaskan agar orang Kristen dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, kehidupan rohani, dan sosialnya harus sesuai dengan kehendak Allah.
Apakah tujuan hidup manusia bisa dilepaskan dari keberadaan Allah dan rencananya? Hanya dalam kerangka hidup memuliakan Tuhan saja, orang Kristen menemukan dan mengalami makna hidup yang sejati, dan hanya dalam proses itu pula, orang Kristen dapat menikmati anugerah Allah seutuhnya. Jika kita diciptakan oleh Tuhan, berarti kita memiliki relasi dengan Tuhan. Apabila manusia dilihat sebagai seseorang yang sendiri dan terpisah dari Allah, manusia akan tetap sendiri dan tidak penting. Apabila kita bukan makhluk ciptaan yang diciptakan, dan ada hubungannya dengan Allah, kita hanyalah suatu kebetulan yang terjadi di dunia ini. Apabila kita muncul dari suatu kebetulan, dan kemudian berakhir pada suatu kesia-siaan, kita menjalani kehidupan antara dua titik kesia-siaan yang tiada artinya. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu tujuan yang pasti, sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia. Sebab, oleh Dia, segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia, terdapat dalam Kolose 1 ayat 16. Jelas sekali bahwa Tuhan merupakan pusat dan tujuan hidup semua manusia. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus, yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Tuhan menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaan-Nya. Apakah kehidupan Anda hari ini telah mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan status Anda sebagai orang percaya? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya supaya dapat mewujudkan tujuan hidup kita? Kalau sudah muncul keinginan dalam diri seorang Kristen untuk memuliakan Allah, dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia juga akan mencari cara-cara yang terbaik untuk menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Roma 11 ayat 36 menegaskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup memuliakan Allah harus menggerakkan dan mengendalikan, serta menguasai hidup anak-anak Allah, karena itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Allah memanggil kita keluar dari dunia yang gelap, menuju terang-Nya yang ajaib, dan supaya dalam hidup ini, kita mempraktekkan hidup dalam terang, dan membagi terang itu kepada dunia. Dengan demikian, sejatinya orang Kristen tidak menentukan tujuan hidupnya sendiri, dia harus kembali kepada tujuan Sang Pencipta, arsitek hidup dan penyelamatnya, dengan memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu tetap mengucap syukur buat kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Ya Tuhan, kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami, memberkati, melindungi dan menyertai kami semua. Sebab Tuhan adalah perisai hidup kami, menara perlindungan, kota benteng yang teguh, gunung batu keselamatanku. Bersama Tuhan Yesus, aku mendapat pertolongan dan kemurahan berkat Tuhan senantiasa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.